Raim Laude Rahasia Rezeki Logika Tuhan. Salah juga ya. Tidak ada yang mendidik. Itu Ya, yang ya. terjadi pada ayahku. Ayahku itu adalah orang yang selama 40 tahun mengabdikan dirinya kepada satu society. yayasan pendidikan, Oke. dakwah sosial dan budaya. Keluarganya tidak terurus. Ya. Tapi Allah kan berjanji di Quran, intan surullah yang surukum. Kalau kau bantu Allah, Allah akan bantu kamu. Maka kami merasa Tuhan yang akhirnya menjaga kami, yang mendidik kami. Di malam hari, kami melewati malam-malam yang begitu mengerikan. Di era 98 waktu itu, di era ninja istilahnya, di era Petrus dan lain sebagainya. Kami melewati hari-hari di malam yang mengerikan. Tapi Allah jaga kita kan. Dan lagi pula, kita tidak bisa sepenuhnya menjaga anak kita ketika kecil. Karena kan kadang begitu beberapa detik aja kita gak ngelihat dia jatuh kan. Karena itu kita yakin pada akhirnya yang menjaganya Allah. Makanya jangan pernah menganggap anakmu dia milik Tuhannya. Itu kita harus belajar. Sayang sekali banyak ilmu yang harus kita mengerti dan butuh luka dulu untuk kita bisa paham ya, kayak ternyata anak kita biar cepat dewasa, biar tumbuh giginya harus sakit dulu, kayak lewati sakitnya dulu. Nah, kalau kita sakit berarti ada yang akan tumbuh. Kami di kantor juga kalau untuk motivasi anggotaku, kayak kita lagi sakit kantor ini berarti ke depan kita akan tumbuh seperti Bung. Anakku Bung namanya Bung Hatta. Seperti Bung kalau sakit giginya, kalau sakit badannya berarti mau tumbuh berarti berarti Indonesia mau tumbuh nih. Insya Allah, selalu ada cahaya. Insya Allah, saya sangat percaya itu. Tapi kita harus sabar. Kita harus sabar, dan waktu yang aneh ini adalah kado paling manis untuk anak-anak kita nanti. Betul. Dulu Bapak itu, waktu dunia lagi kacau-kacaunya, Bapak bikin yayasan. Kita ajar orang, kasih beasiswa. Kami bikin beasiswa lagi. Beb, kami namanya beasiswa. Beasiswa apa sih? Beasiswa Komang Foundation, beasiswa Aliko. Dari Komang Foundation. Jadi semua kegiatan filantropinya itu dari Komang Foundation. Ya, payungnya. Ada beasiswa, ada musola tadi. Musola baru satu, pelan-pelan kita ini. Terus tapi ada yang jalan buku, ini, perpustakaan juga. Kami ridersnya kami kalau misalkan manggung ada 5-10 buku di backstage untuk kita langsung salurkan juga ke anak-anak juga. Jadi mereka beasiswanya selain saku bulanan, ada buku bulanan sama ada kelas online dari kayak manajerku mau ajar kelas begini, manajemen artis, begini cara nulis begitu. Tapi Raim, jadi selalu menyenangkan ngobrol sama Raim gitu. Ada hal-hal yang menurut aku sederhana tapi bikin nangis. Ada sesuatu yang sederhana tapi mendalam. Salah satunya tadi. Dulu aku itu Raim Laude. Sekarang Raim, the one and only. The one and only. Satu dari satu-satu. Iya. The one and only. Nah, iya. Iya. Si satu padahal yang satu Laude. Allah. Betul. Nah, itu Raim. Pertanyaanku, karena gini, aku masih ngelihat kontennya Raim itu yang dia tiba-tiba manggung di mall, ada panggung kosong, tiba-tiba kamu kadang-kadang manggung aja menghibur orang, padahal gak ada yang ngundang gitu, kayak jelangkung, datang tak diundang, pulang tak diantar gitu. Nah, kemudian juga yang menurut aku ya, ini apa kelakuan Raim ini? Tiba-tiba live TikTok sama istrinya, kadang-kadang jual ini itu. Itu sesuatu yang menurut aku bisa dilakukan oleh manajernya, bisa dilakukan oleh pegawainya, bisa bikin aktivasi apapun untuk melakukan itu. Dan itu karena itu utamanya menurut aku, wahfid janahaka kata Al-Quran, rendahkan hatimu. Sholat itu mengajarkan kita untuk rendah hati, meletakkan kepala yang kita agungkan di titik terendah, dan itu jarak terdekat dengan Tuhan. Kemudian haji itu mengajarkan rendah hati, lepaskan pangkatmu, lepaskan pakaian mewahmu, bahkan lepaskan rambutmu menjadi gundul. Kau bukan siapa-siapa di hadapan Tuhanmu. Zakat bahkan puncaknya kata Allah dalam Al-Quran bahwa jangan kamu berbagi kepada orang lain dengan mentalitas dia rendah karena menerima dan kamu tinggi karena memberi. Dalam Al-Quran begitu. Kemudian yang terakhir, puasa juga mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kamu bisa makan, bisa minum dengan makanan dan minuman yang mahal dan enak, sesekali kamu harus berhenti agar kamu merasakan bahwa ada orang yang kelaparan dan kehausan di luar sana. Rendahkan hatimu di depan orang lain, bahkan rendahkan dirimu di hadapan Tuhanmu. Nah itu kan nggak mudah, tapi gimana dirimu Gak tahu deh, kayaknya
ada orang yang beruntung, saking beruntungnya itu mungkin karena mamaku setiap hari doa, jadi terjaga kayaknya. Dan kita bisa kagum sama seseorang bukan karena dia paling hebat di bidang tertentu, karena lagi-lagi Allah lagi tutup aibnya. Mungkin saya orang yang beruntung itu lagi ditutup aibku. Saya Emang takut apa aibnya? namanya juga aib, jangan dikirim. Yang diumbar bukan aib, ain. Kayaknya saya itu, dan termasuk di antara dua sujud kan untuk kita minta itu minta ditutup aib kita. Betul. Atau, ya. Enggak ada perasaan kayak ini bukan seharusnya saya ngerjain nih live seperti ini, apalagi berdua sama istri. Itu apa karena memang sesuatu yang menyenangkan atau menyenangkan dan human touch itu yang tidak bisa digerus sama AI juga, adalah personal, adalah yang kita ketemu dengan orang yang sayang terhadap karya kita, adalah adalah perasaan berjumpa langsung, baca komennya orang. Betul. Dan itu yang membuat aku kalau rilis buku itu selalu 3.000 atau 5.000 buku pertama itu aku tanda tangani basah pakai tanganku sendiri, dan setiap tanda tangan aku selalu baca zikir dan sholawat agar buku ini bukan hanya bermanfaat secara intelektual tapi juga berdampak secara spiritual gitu. Karena ikatan itu harus kuat tidak bisa di AI kan itu, Beb. Tidak ada AI-nya itu, tidak bisa di AI kan, adalah shaking hand dengan orang, ada berjumpa. Tidak bisa di AI kan itu. Kecuali AI-nya itu agama Islam. No comment saya. Karena soalnya AI mungkin dajjal itu. Udah, nanti kita bicara. Close the door saja itu kayaknya. Jadi itu gimana bukan didikan kami. Saya gimana nge-treatmentnya? Orang ada yang belum berkarya, belum siapa-siapa aja. Udah sok-sokan, dia flexing ini, flexing itu, dia minta red card begini begitu. Dia minta, nanti sediakan di backstage ini. Terserah, kami ruang-ruang seperti itu ada juga, Bib. Tapi pada ruang profesional dan normal, dan memang forumnya butuh itu, jadi memang ada yang perlu. Iya, kayak aku datang ceramah kadang minta jemput kalau di luar kota karena aku gak ada. Dan itu untuk memudahkan acaramu sebenarnya. Betul. Memudahkan saya juga main di tempat. Kalau saya baru pikir kembali, itu memang didikan bapak saya kan tukang kayu, tapi dia belajar berkarya, berkesenian. Dulu kan saya ikronya, kami sudah memisahkan antara bekerja dan berkarya. Kalau berkarya adalah produk yang kita jual. Sepanjang hidupnya saya setelah kompetisi Indosiar stand up comedy, hidup saya itu adalah bekerja. Bekerja berarti menunggu panggilan. Saya menjadi saksi asistennya bapakku tuh, tentang belajar berkarya. Setiap bapak saya itu kerjanya tukang kayu, jobnya dia dari rumah ke rumah. Minggu ini rumahnya ini mau dipasang jendelanya, minggu depan pintu rumah ini mau dipasang, kusen minggu depan rumah. Di antara kerjaan satu dan kerjaan lain ini kan ada masa idah dia, penantian, ada kerjaan selanjutnya 3 bulan ke depan. Meninggal keluarga kalau hanya itu saja yang dilakukan. Akhirnya yang saya lihat bapakku itu, dia buat lemari, dia buat kursi, dia buat pintu, tidak ada yang order. Tapi dia taruh di teras rumah. Ada orang lewat, dibeli. Oh, ini dia konsep berkarya adalah membuat produk dan dibeli. Hidup saya seperti itu. Dan ini ilmu saya tidak pernah tahu sepanjang hidupnya. Karena saya hanya menjadi orang penggerutu. Setelah meninggal bapak, saya renungkan lagi. Selesai dari kompetisi, itu hidup saya. Minggu depan di Samarinda, minggu depan di ini. Tunggu stand up saja. Ada momen job selanjutnya 3 bulan ke depan. Jakarta harus bergerak, listrik harus jalan. Meninggal saya, merenung lagi, saya buat lemari pertama saya, namanya lagu Cemburu, itu track lagu pertamaku, sampai ke lemari saya yang ke-6 lagu Komang, sampai belajar berkarya dari ayah. Jadi suatu hari ada video tentang bapak-bapak yang membawa kusen untuk dijual. Terus seniman berarti itu. Ada satu anak muda, ada satu anak muda ngevideoin, terus dia bilang begini dengan nada yang mempertanyakan karena dia tidak paham. Pak, siapa yang mau beli kusen itu? Orang nggak mungkin tiba-tiba duduk di depan rumahnya. Wih, ada orang jual kusen nih, kebetulan saya belum punya kusen. Beli kusen kan? Tidak begitu. Di pikiran kita. Jawabannya menarik dari bapak ini. Dia bilang, kalau ada yang jual, pasti ada yang beli.
Beda dengan logika ekonomi manusia. Pada umumnya. Kalau ada yang beli, Permintaan. pasti ada yang jual. Tapi logika ekonomi Tuhan sebaliknya. Kalau ada yang jual, pasti ada yang beli. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin, setiap yang bergerak fil ardi, di dunia ini, illa 'alallahi rizquha. Pasti Allah siapkan rezekinya. Penting bergerak. Yang penting bergerak. Bergerak, berkarya. Dulu, itu malah gak masuk akal. Dulu di kampung aku, di Madura, itu orang jual tembok. Jadi kemana-mana dia bawa tembok, tapi tembok yang anyaman itu, yang dia hanya bisa fokus ke depan, nggak celingak-celinguk itu. Itu pembelajaran tentang khusyuk. Jadi dia jalan ke depan aja tuh. Orang jual tembok di Jakarta baru jual kusen udah ribut. Iya kan, jual tembok orang. Jadi orang itu duduk-duduk, ada orang jual tembok. Kebetulan rumah saya nggak ada temboknya masih. Jadi memang, logika kita dan logika Tuhan tuh seringkali berbeda ya. Logika kita jangan keluarkan kalau pengen menumpuk sesuatu. Logika Tuhan keluarkan agar diganti dengan berkali-kali lipat. Betul. Nah, iya kan? Masya Allah. Nah, Rahim, terus berarti album udah rilis berapa lama? Album itu April